Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Naga. Hari ini pencinta debat. Hari ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagaim. Hari ini saya akan melihat atau mendengarkan video debat seorang muslimah dengan seorang murtadin ya. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita dengarkan. Selamat menyaksikan. Ayatnya di Al-Quran bahwa orang sholat akan masuk surga. Coba tunjukkan ayatnya. Tadi orang sholat akan celaka, ada ayatnya. Surat 107 Al-Ma'un ayat 4. Nah sekarang pertanyaan saya, adakah ayatnya orang sholat akan masuk surga? Itu aja. Itu lagi yang dibahas kacek. Orang yang sholat akan celaka. Kamu pahami dulu konteks ayatnya. Kamu walaupun dijelaskan 1000 kali juga kamu ngotot supaya kamu bisa tetap menghujat. Kamu gak butuh jawaban, kamu cuma butuhnya buat menghujat doang. Terus Yesus bersujud dan para nabi juga bersujud menghadap bait Allah. Itu celaka nggak menurut kamu? Kalau celaka berarti mereka semua celaka dong. Loh, penafsiran salah bagaimana orang itu? Apa yang tertulis di Bible kamu kok penafsiran yang salah? Kamu sendiri seenaknya tuh menafsir Al-Quran. Oh pasti, mereka bakal celaka kok. Mereka semua akan celaka kalau tidak segera beralih kepada Yesus. Karena bait Wah, Allah yang benar itu adalah Yesus. Itu bait Allah yang hidup. Sudah dijelaskan di surat 66 At-Tahrim ayat 6. Hu anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarat. Udah jelas. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang mana? Yang semua batu. Batu yang mana? Ya yang Hajar Aswad. Nah itu Adinda. Jadi kalau kamu tidak segera bertobat mengikut Yesus, jangan mimpi ingin masuk surga. Mana dalilnya? Mana bait Allah itu adalah Yesus? Sementara para nabi semuanya, bahkan Yesus juga beribadah menghadap bait Allah, bukan menghadap dirinya sendiri. Mana dalilnya? Cuap-cuap aja. Adinda. Bait Roh Kudus adalah Yesus. Mana dalilnya? Kalau mengenai Yesus kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 19 yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas bahwa bait Allah itu adalah seluruh manusia yang punya Roh Kudus. Yang tidak punya Roh Kudus itu jadi bait setan. Makanya kalau manusia sudah jadi bait setan, maunya berbuat jahat, membunuh, merampok, mencuri, berzina, mengingini istri orang. Nah kalau tubuhnya dijadikan bait setan, kalau di dalam tubuhnya ada ruh Allah, maunya mengasihi, menolong, menyantuni, memberikan bantuan kepada Muhammad KC untuk pelayanan. Karena pelayanan di YouTube semacam ini kan butuh juga pulsa, internet, dan lain sebagainya. Butuh peralatan
keselamatannya juga. Nah, kalau Adinda tahu bahwa di dalam tubuh Muhammad Kace ini adalah bait Roh Kudus, Roh Kudus sedang berbicara, dengarkan. Ini Roh Kudus sedang melambai-lambai mengajak saudara-saudara agar saudara diselamatkan, agar saudara tidak masuk neraka. Ingat, keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, ya. Jadi sekarang saudara bisa melihat siapa yang sedang dipakai iblis. Orang yang dipakai iblis, orang yang selalu memecah belah umat, merasa paling benar, ingin menguasai negara Indonesia, dijadikan negara seperti di Arab. Nah, itu yang sedang dipakai iblis. Jelas, yang pengikut iblis sudah banyak. Nggak apa-apa. Yang penting kita setia di dalam nama Yesus, mati masuk surga. Mereka yang banyak mati masuk neraka. Karena mereka para penyembah batu hitam berhala di Arab. Ya mudah-mudahan sih ada yang nyadar. Adinda nyadar begitu ya. Keselamatan menurut Yesus itu apa, Pak? Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 17. Lihat, apa keselamatan menurut Yesus? Bukan dengan menuhankan Yesus atau juga bukan dengan kematian Yesus di kayu salib. Tetapi keselamatan itu adalah dengan cara mengikuti segala perintah Allah. Nah, ada Roh Kudus makar terhadap ajarannya Yesus dan para nabi. Iya benar. Orang yang mengikuti perintah Allah itu akan diselamatkan. Apa yang mengikuti perintah Yesus itu yang akan diselamatkan, karena Yesus adalah Allah. Kelirunya umat Islam itu perintah agama disebut perintah Allah, itu yang keliru. Sholat 5 waktu kan perintah agama Islam, bukan perintah Allah. Allah tidak ada tuh memerintahkan sholat 5 waktu di Al-Quran. Karena sholat 5 waktu itu adalah mendirikan tiang agama Islam. Hadisnya jelas. As-sholatu imadudin. Sholat itu tiangnya agama. Man akomaha faqad akomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Jelas? Jelas, Adinda? Siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, menerobohkan agamanya. Itu kan terjemahannya. Jadi sholat 5 waktu itu bukan perintah Allah, bukan cara menyembah Allah, tapi itu cara mendirikan tiang agama untuk mengingat Muhammad bin Abdullah. Jelas? Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Muhammad bin Abdullah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Muhammad bin Abdullah. Jadi sholat 5 waktu itu mengingat Muhammad bin Abdullah ketika sedang baris perang. Mau perang Badar, perang Uhud. Nah, itu diterapkan oleh seluruh manusia. Jelas ya, sangat keliru orang yang menganggap sholat 5 waktu ibadah kepada Allah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa sholat 5 waktu itu menyembah Allah. Tidak ada ayatnya. Minimal ayatnya aja dulu tunjukkan, benar nggak sholat 5 waktu itu menyembah Allah? Itu Andinda. Berarti kamu tidak pernah baca Quran ya, nggak ngerti Al-Quran ya, jelas kelihatan. Sholat 5 waktu dianggap menyembah Allah, dianggap perintah Allah. Oke teman-teman, jadi di sini seorang murtadin ini, Muhammad Kace ini, saya juga kurang tahu ya, ini Muhammad Kace ini dulu ustaz apa bukan ya?
karena dia menanyakan dalil tentang sholat di dalam Al-Quran. Padahal dalil tentang sholat dalam Al-Quran itu kan banyak sekali, termasuk di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi kepada Muhammad Kaceh, itulah salah satu dalil yang Anda tanyakan. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, keselamatan menurut Yesus itu kan mengikuti perintah Allah. Kristen ini mengikuti perintah yang mana coba? Kamu pernah baca nggak Quran surah At-Toha ayat 14? Al-Quran ini kan perkataan Muhammad. Nah, di surat Toha ayat 14 Muhammad mengaku Allah. Mengaku dia jadi Allah. Makanya mati-matian umatnya bela Muhammad. Karena Allahnya itu Muhammad. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholat lidikri. Jelas. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat itu untuk mengingat Muhammad. Ini kan perkataan Muhammad di Al-Quran, bukan perkataan Allah. Biasanya kalau perkataan Allah kan dikasih kul. Kul hu Allah, itu perkataan Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu perkataan Allah katanya. Ini Muhammad ngaku Allah lagi. Salat itu untuk mengingat Muhammad pada waktu perang Badar. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini ayat 12-nya, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hei Musa." Nggak nyambung ini di atasnya. Cerita Musa. Oh, di atasnya cerita Musa, bukan Muhammad. Ini sedang cerita Allah dengan Musa ini. Aduh, berantakan ini. Adinda. Itu yang berantakan. Yang perintah manusia itu kan sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu perintah manusia, perintah agama Islam. Ya jangankan Muhammad bin Abdullah tertulis di Al-Quran, di Alkitab, di Al-Quran pun tidak ada. Kamu sudah mengikuti ajaran manusia kok ngolok-ngolok orang ajaran manusia. Yesus sudah jelas Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan hanya manusia yang percaya yang akan diselamatkan. Yang tidak percaya ngapain diselamatkan? Begitu. Yang ajaran manusia itu sholat 5 waktu. Itu ajaran manusia. Karena sholat 5 waktu itu mendirikan tiang agama, bukan ibadah. Dan Allah tidak memerintahkan seperti itu. Jelas, Adinda? Mau gimana lagi orang Yesus yang bilang seperti itu kok, bahwa percuma kalian beribadah kepada Yesus, tetapi ajaran yang kalian ajarkan itu perintah manusia. Contohnya, contoh dari ajaran perintah manusia yang kalian lakukan, yang kalian imani adalah tentang ibadah minggu saja. Itu bukan perintah Alkitab, bukan perintah Yesus, bukan perintah Tuhan. Karena dalam Bible jelas-jelas tertulis, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, ibadah itu ya pada hari Sabat, bukan pada hari Minggu. Itu salah satu perintah manusia. Nah, kemudian ketika Bible memerintahkan untuk sunat,
kalian tidak mau sunat karena kalian lebih mengimani perintah manusia. Siapa manusia itu? Yaitu Paulus. Katanya, jika kamu bersunat, maka Kristus sama sekali tidak berguna. Nah, itu kan perintah manusia yang menentang perintah Yesus dan Tuhannya di dalam Bible. Di antaranya seperti itu. Nah, ketika Yesus dan para nabi mengajarkan untuk menyembah Allah yang esa dalam banyak ayat di dalam Bible, Kristen justru malah menyembah Yesus. Sekarang ketika Bapak menyembah Yesus, itu atas dasar apa, Pak? Atas dasar apa, atas perintah siapa Bapak menyembah dan menuhankan Yesus? Jawab. Jadi yang ajaran manusia itu jelas sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada Allah mengajarkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menyinggung masalah sunat. Nabi Muhammad sendiri tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa dia disunat. Jadi jangan mempermalukan sendiri. Nabinya Muhammad bin Abdullah itu tidak disunat. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah disunat. Ya kalau memang dia disunat, coba tunjukkan hadisnya, dalilnya ada nggak? Begitu Adinda. Kenapa mengikuti menyembah Yesus? Ini yang ketiga. Kenapa umat Kristen menyembah Yesus? Karena umat Kristen tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena umat Kristen itu paham kronologis sebelum Yesus lahir sudah ada ayatnya. Sudah ada pemberitahuan kepada para nabi. Sehingga ketika nanti lahir, anak itu beri dia nama Yesus Immanuel. Begitu. Sebelum lahir namanya sudah disiapkan. Itulah sebabnya setelah Yesus lahir, banyak orang yang dari timur, banyak dari Majus datang menemui Yesus. Dia menyembahnya dan memberikan kemenyan dan mur. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena sudah ada di ramalan para nabi sebelum Yesus lahir. Begitu ceritanya. Ini jawabannya. Kenapa umat Kristen menyembah Yesus? Karena umat Kristen tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Begitu. Bukan seperti Adinda menyembah Allah yang nggak kelihatan. Bagaimana mau benar? Aceh ini kan ngaku-ngaku seorang murtadin, mantan muslim, paham Al-Quran, hadis, kitab kuning dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya lihat dari komen-komentarnya, terus saya lihat dari statement-statementnya, itu tidak menunjukkan hal itu, tidak mengindikasikan bahwa dia orang yang paham tentang keislaman. Dia mengatakan tidak ada dalil perintah sholat dalam Al-Quran. Padahal dalil itu banyak sekali. Di antaranya yang sudah biasa kita dengar itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Memangnya ini bukan perintah sholat. Sedangkan di situ jelas sekali tertulis dan dirikanlah sholat. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Memangnya ruku itu ada dalam ritual apa kalau bukan sholat? Kemudian ada lagi perintah Allah. Akulah Tuhan, akulah Allah. Akulah Tuhanmu. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu juga perintah untuk mendirikan sholat. Kemudian ada lagi wasta'inu bisobri washolah. Meminta tolonglah dengan sabar dan sholat. Belum lagi ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Waman aqomaha faqad aqomaddin. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Itu sudah jelas ya dalil-dalilnya. Jadi kamu nggak usah koar-koar lagi kemana-mana mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada perintah sholat, bahwa sholat itu ajaran manusia. Jangan pamer kebodohan kemana-mana. Kebohonganmu akan terbongkar dengan sendirinya dengan statement kacau kamu. Nah, untuk menafsirkan ayat celakalah orang yang sholat, itu pun kamu hanya mengambil satu ayat, padahal ayat itu dijelaskan pada ayat 5 dan ayat 6.
Sudahlah, Kace, nggak usah sok-sokan tahu Al-Quran kalau kamu memang tidak tahu apa-apa. Oke teman-teman, itulah tadi video debat seorang muslimah dengan seorang murtadin ya. Dan saya lihat ini Muhammad Kace ini seorang murtadin ya, dan dia bilang dulu dia seorang ustaz ya. Kalau saya lihat ya, mungkin dia bohong ya kalau dia seorang ustaz dulu, karena dalil tentang sholat aja dia pertanyakan, padahal dalil tentang sholat dalam Al-Quran kan itu banyak sekali dalam Al-Quran, termasuk di surat Al-Baqarah yang wanita muslimah tadi sebutkan ayat 43, dan ada juga di surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Oke, jadi sekian dulu video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.